Adalah sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Apakah tidak tahu apa itu korupsi? Tidak adil, Membunuh, rakus, bohong, kotor, memiskinkan. korupsi adalah masalah serius yang merugikan masyarakat secara keseluruhan dan upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan baik dalam skala keluarga maupun dalam skala yang lebih luas. Korupsi dalam lingkungan keluarga adalah ketika anggota keluarga terlibat dalam tindakan korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal atau melanggar hukum. Dalam berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan dana, manipulasi, dalam pengadaan barang atau jasa, atau penyalahgunaan wewenang. Korupsi dalam lingkungan keluarga dapat memiliki dampak yang merugikan pada anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam tindakan korupsi tersebut. Dampaknya dapat meliputi hilangnya kepercayaan, kerusakan hubungan antara anggota keluarga, dan terancamnya stabilitas keluarga secara keseluruhan. Nah, berikut ini contoh tindakan korupsi dalam lingkungan keluarga. Assalamualaikum, Mak. Mau minta uang buku, Mak. Kami ada pembayaran buku 300.000. Nanti Mama kirim ya TF ke Mina nanti malam terakhir, Mak. Ya. Oh iya, Mak. Ya. Ya, kasih ya, Mak. Tapi kan kok 300.000 kau minta, umum kan cuma cepet limpul. Gak apa-apa lah, lebihkan aja limpul biar bisa kita jajan. Korupsi kau ya, korupsi uang mama kau. Enggak, lebih ya bisa lah itu biar aku bandar kau. Enggak lah, aku gak mau kau aja lah yang makan uangnya. Diam-diam aja ya. Nah, untuk mencegah korupsi dalam lingkungan keluarga, penting untuk mempromosikan integritas, transparansi, dan etika yang baik dalam pendidikan dan nilai-nilai keluarga. Anggota keluarga harus diberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya tindakan jujur, bertanggung jawab, dan adil. Selain itu, lembaga negara yang berwenang seperti kepolisian, badan anti korupsi juga memiliki peran penting dalam memerangi korupsi. Jika ada indikasi korupsi dalam keluarga, penting untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar tindakan hukum dapat diambil. Korupsi di lingkungan kampus adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dana, atau sumber daya di dalam lingkungan kampus untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan kampus, termasuk diantaranya mahasiswa, staf administrasi, dosen, atau pihak manajemen universitas sendiri. Korupsi bendahara dalam organisasi kampus adalah contoh serius dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi di lingkungan kampus. Berikut adalah beberapa contoh korupsi yang mungkin dilakukan oleh seorang bendahara dalam organisasi kampus, yaitu penggelapan dana. Bendahara dapat menggunakan posisinya untuk menggelapkan dana organisasi. Misalnya, ia mungkin memindahkan uang organisasi tersebut ke rekening pribadi atau menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin atau sepengetahuan organisasi itu. Gimana nih Bu Ketua acara kita ini? Jadi untuk kegiatan yang akan kita buat di bulan ini itu memerlukan sejumlah dana. Jadi diharapkan kepada tiap-tiap anggota untuk memberikan iuran kepada bendahara senilai 10.000 per orang. Baik Ketua. Baik, terima kasih Ketua. Bagi yang kalian yang ingin membayar uang kepanitia iuran yang sudah dibilangkan Ketua tadi, boleh langsung ke saya, yaitu bendahara. Boleh bayar sekarang.
merugikan karena dapat mengganggu proses pendidikan, merusak citra institusi, dan menciderai integritas akademik. Untuk melawan korupsi, penting bagi universitas dan anggota komunitas kampus untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat, mempromosikan transparansi, serta mengadopsi kebijakan dan mekanisme penegak hukum yang efektif untuk mengatasi dan mencegah korupsi. Korupsi di lingkungan masyarakat adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi dengan cara merugikan kepentingan publik atau negara. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa, kota, provinsi, maupun nasional. Korupsi dapat berdampak negatif bagi masyarakat, seperti merugikan kepentingan publik, memperburuk pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial ekonomi, dan merugikan pembangunan dan kemajuan negara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan efektif. Anti korupsi adalah gerakan atau upaya untuk melawan praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Salah satu nilai yang mendasari gerakan anti korupsi adalah kejujuran. Nah, dalam video kali ini merupakan salah satu contoh anti korupsi dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk kejujuran di kantin. Yuk, kantin biar gorengan. Yuk, yuk. Kak, berapa gorengannya? 5.000, Kak. Satu lagi sehari. Bakwannya tuh gitu. 3 lah, dia baru bakwan. Tapi 5.000 udah apa itu dia aja. Astagfirullah. Udah. Udah 5. Kak, 5.000 Kak. Ya, sama Kak. Oh, 5.000 kan sama Kak itu. Ya, gimana itu dia? 4-5.000 loh gorengannya. Udah 5 loh, aku lapar kali. Dulu aku makan dulu ya. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nilai yang dapat kita ambil dari adegan tersebut, apabila kita memiliki sifat yang tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab, bagaimana orang lain dapat percaya dengan kita? Padahal kita sebagai generasi Indonesia harus menanamkan nilai-nilai tersebut agar terhindar dari korupsi.